Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul dan Pamungkas dengan NIM 0552295547, program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas-tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Dan kita ke soalnya, yang mana di tugas 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil pelajaran mahasiswa. Yang pertama yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau intelligence. Yang kedua itu mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, input-output atau progressive file. Yang ketiga itu mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, atau string. Di tugas praktik program basis objek studi kasus yaitu di manajemen restoran, yang mana sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari, yaitu petunjuk pengerjaan tugas dan proyek. Untuk penjelasan di rekaman video yaitu adalah buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga double, dan kategori string. Definisi metode sendiri abstrak itu tampilan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Poin kedua itu buatlah 3 kelas turunan menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Yang mana kelas menu dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan atau jenis minuman. Implementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Yang poin keduanya yaitu kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Poin ketiga yaitu buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dan dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Kemudian yang keempat itu buatlah kelas pemesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang kelima itu implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Dan yang keenam itu implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses dari atribut kelas. Yang ketujuh itu penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada ya dalam menu. Yang kedelapan itu program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, yaitu berupa makanan, minuman, ataupun diskon. Dan kedua, menampilkan menu restoran. Yang tiga itu menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Yang keempat itu menghitung total biaya pesanan dan memperhitungkan diskon yang mungkin diterapkan. Yang kelima itu menampilkan struk pesanan pelanggan, dan terakhir itu keluar dari program. Untuk poin ke-9-nya itu implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu di sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pemesanan pelanggan dan membuat file teks. Dan terakhir itu gunakan struktur keputusan untuk pengulangan dengan kebutuhan seperti saat menentukan menu dan proses pesanan. Baik, di sini langsung saja saya sudah membuatkan program Java-nya, yang mana untuk program Java ini dibuat yaitu merupakan aplikasi sederhana ya untuk manajemen restoran menggunakan bahasa program Java. Program ini dirancang untuk tentunya tadi membantu pengelolaan menu restoran, catatan pesanan pelanggan, perhitungan total pembayarannya termasuk diskon, dan ternyata serta penyimpanan data ke dalam file teks yang sudah tertera pada soal. Nah, dalam pembuatan program ini saya menerapkan beberapa konsep yang telah saya pelajari, yaitu tentang abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, release, struktur keputusan, struktur pengulangan atau operasi input-output, dan operasi file. Dan saja di sini kita ada kelas abstrak menu item, yang mana kelas abstrak
Menu item itu merupakan kelas induk yang digunakan sebagai dasar semua jenis menu yang ada di restoran. Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu adalah nama, itu untuk menyimpan nama menu, dan harga itu untuk menyimpan harga menu, dan kategori itu menyimpan kategori menu. Kelas ini juga memiliki metode abstrak di Java ya. Di publik abstrak tampilan menu. Oke, metode tersebut belum memiliki isi dan harus diimplementasikan ya oleh setiap kelas turunannya. Dari fungsi abstrak sendiri itu digunakan agar atribut dan perilaku yang sama dapat diterapkan pada satu kelas induk ya. Nah, dengan demikian kelas turunan hanya perlu menambahkan karakteristik yang lebih spesifik ya, sesuai kebutuhan. Kemudian di kelas menu kita sudah ada juga di kelas menu extract atau menu item. Nah, kelas menu ini merupakan turunan dari menu item ya, yang mana kelas ini juga memiliki atribut seperti privat, string, jenis makanannya. Nah, ini atribut yang tersebut yang digunakan untuk tentunya menyimpan jenis makanan, misalnya makanan utama ataupun makanan ringan. Oke. Kemudian di sini ada metode tampilan menu ya, dia diimplementasikan untuk menampilkan informasi makanan. Saat objek makanan ditampilkan, program akan menampilkan nama makanan, jenis, dan tentunya harga. Fungsi integritas sendiri itu dengan integritas ini kelas makanan tidak perlu membuat ulang atribut nama ya, harga atau kategori, karena sudah diwariskan oleh kelas menu item sendiri. Di sini juga ada di kelas minuman, tentunya sama fungsinya. Dan tentu saja ada kelas diskonnya, yang mana diskon di sini untuk diskon ini dinilai disimpan dalam bentuk persentase. Mungkin contohnya bisa diskon 10%, atau diskon 20%, ataupun diskon 30%. Nah, menu tampilan metode ini digunakan untuk menampilkan tentunya informasi diskon yang tersedia. Kenapa dibuat? Dengan alasan buat diskon sebagai subclass, itu karena diskon dianggap sebagai salah satu item yang dapat dipilih saat transaksi, maka lebih mudah jika diskon ini diturunkan ke kelas menu item. Nah, sehingga dapat disimpan dalam list yang sama. Di sini juga ada kelas menu, yang mana berfungsi untuk mengelola seluruh daftar menu restoran. Nah, data ini disimpan menggunakan misalnya privat release. Nah, menu ini menu item, daftar menu, yang mana memiliki fungsi tentu saja untuk menambahkan private menu. Data ini digunakan untuk menambahkan makanan, minuman, untuk diskon ke daftar menu. Kita dapat di sini juga ada public menu get item, yang mana digunakan untuk pelanggan memilih menu berdasarkan nomor yang tersedia. Penggunaan array sendiri di sini juga sudah disediakan, itu digunakan untuk jumlah menu dan pesanan dapat berubah-ubah selama program berjalan. Array. Sini sudah ada tersedia privat array. Aman. Keuntungan dari array sendiri itu tentunya untuk ukurannya dinamis ya, mudah menambah data, terus mudah mengambil data berdasarkan indeks, cocok untuk menyimpan banyak objek tentunya. Oke, di sini juga
kita ketikkan untuk kelas pesanan ya, yang mana digunakan untuk menyimpan semua menu yang dipilih pelanggan tentunya. Kemudian tentunya ini juga sudah ada, maaf, untuk pesanan, total hitung totalnya, cetak struknya sudah tersedia. Fleksibel untuk ini. Di sini bertugasnya itu manajemen restoran, yang mana tadi sudah ditentukan ya, apa saja yang ada di menu manajemen restoran. Itu ada tampilan atau bisa menambahkan menu, tampilan menu, pesan menu, cetak struk, simpan menu dalam file yang bisa dioperasikan tentunya dengan suite dan mungkin kita bisa langsung running untuk kita jalankan. Tentunya di sini kita bisa menambahkan menu ya, kita pilih nomor 1. Mungkin kita bisa menambahkan makanan, sate mungkin. Maaf, kita perlu sate terlebih dahulu. Tolong ya, kita membuat makanan mungkin. Maaf. Di sini kita bisa ditambah menu, mungkin makanan. Nah, ini nama makanannya, mungkin sate. Kalau dengan harga mungkin 25.000. Nah, di sini terus ada jenis makanannya dan harganya. Mungkin kita bisa tampilkan menunya ya. Nah, sini udah tampilan menunya, terus sate dengan sate dengan harga 25.000 dan makanan utama jenisnya ya. Kita bisa mungkin mencetak struk. Nah, struk pesanan terbayar karena belum dibayar. Nah, kita bisa mungkin untuk menyimpannya dengan poin kelima. Nah, menu berhasil disimpan. Oke, mungkin kesimpulannya itu berdasarkan hasil implementasi program manajemen restoran ini telah memenuhi seluruh indikator ya yang diminta di tugas 3. Tentunya program menekan konsep atrausi dengan melalui kelas menu, dengan terintes melalui kelas makanan, minuman, dan diskon. Captionnya dengan atribut privat tadi, dengan polymorphicnya dengan melalui metode tampilan menu, captionnya handling untuk menangani kesalahan input ya. Terus penggunaan arrays tadi sudah ada untuk penyimpanan data, untuk struktur keputusan dan pengulangan, untuk mengontrol alur program setelah operasi input output, dan file untuk menyimpan data menu tentu saja, dan struk pemesanan. Dengan penerapan konsep tersebut ya, program menjadi lebih terstruktur tentunya, mudah dikembangkan dan sesuai dengan prinsip pemrograman berorientasi objek. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.